gagal membuktikan perselingkuhan istrinya Inge Anugrah di sidang cerai yang berlangsung alot. Ari Wibowo dituding balik telah selingkuh dengan wanita klub malam. Saksi yang dihadirkan Inge mengaku melihat Ari dan wanita itu sering kencan hingga larut malam. Jika tudingan itu benar, siapa wanita idaman lain Ari? Apa kata sejumlah sahabat selebriti tentang sidang cerai Ari dan Inge yang dipanaskan oleh berbalas pantun negatif alias saling mengumbar aib? Sementara sidang cerai Sinta Bahir dan Indra Kristianto juga tak kalah panas. Pasca disomasi Sinta, Indra membongkar aib istrinya itu. Sempat bangga punya suami pengusaha, mengapa sekarang Sinta menuding Indra pansos dan ingin menumpang hidup di rumah mewahnya? Benarkah Indra ingin jadi penyanyi? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas konflik rumah tangga Sinta Bahir, Indra Kristianto, serta Inge Anugrah Ari Wibowo. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Drama dalam sidang cerai Ari Wibowo melawan Inge Anugrah bikin penasaran netizen. Pro kontra pun terjadi lantaran fans Ari mati-matian membela idolanya. Sementara followers Inge pun tak mau kalah membela Inge dari opini negatif yang berusaha dibentuk pihak Ari. Sejak sidang cerai mereka bergulir pada April lalu, Inge yang menjadi tergugat selalu dicitrakan sebagai ibu sekaligus istri yang kurang baik sehingga patut digugat cerai. Ari menuding Inge menduakan cintanya dengan pria idaman lain dan memasukkan dalil perselingkuhan itu ke dalam materi gugatan cerainya. Tapi dalam sidang cerai yang digelar Rabu lalu, Inge berhasil memutar balikan keadaan. Dugaan perselingkuhan itu berhasil dipatahkan Inge karena Ari tidak memiliki bukti cukup. Sebaliknya, Inge yang membawa saksi yaitu sahabatnya berhasil membuktikan bahwa dugaan perselingkuhan Ari dengan wanita klub malam benar adanya. Saksi yang dihadirkan Inge menyebut ia sering melihat Ari bersama wanita itu berkencan di sebuah klub malam di kawasan Senayan, Jakarta Pusat sambil minum-minum. Memang karena saksi dari kemarin sampai hari ini tidak melihat apapun yang terjadi antara diduga pihak ketiga dari pihak itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Ini kemarin yang kesaksian dari Ari yang bawa, dia bilang dari WA temennya dia suka lihat aku nge-gym, ada cowok sama cowok di gym gitu. Tapi kan namanya di gym ya aku bergaul sama siapapun, teman-temanku nggak cewek nggak cowok nggak cowok banyak banget. Jadi bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa aku punya something special kayak gitu loh. Jadi ya, pun sudah dikatakan silahkan buktikan aja di pengadilan ya kan, dari pihak pihaknya Inge kan sudah bilang silahkan buktikan pengadilan dan aku rasa sudah kita buktikan dengan saksi, dengan bukti-bukti, dengan surat-surat yang sudah lebih dari cukup. Ya, pihak Pak Ari itu hanya bersifat testimonium de auditu. Jadi keterangan yang dibuat bersaksi di persidangan bukan apa yang dilihat, disaksikan, didengar dan dialami sendiri. Kayak begitu. Jadi sudah terbantahkan bahwa apa yang dituduhkan kepada Bu Inge ada orang ketiga itu tidak terbukti sama sekali. Kan gini, terkait pihak ketiga atau tidak itu kan kita butuh saksi yang seperti kami katakan tadi, melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri, berarti di dalam lokasi gitu ya. Nah, mengapa kami begitu yakin bahwa pihak ketiga itu ada di Ari? Karena saksi kita langsung melihat. Kasus saya ini saksi yang melihat, namanya orang ketiganya Pak Ari. Saksi mata namanya. Saksi mata. Segala bentuk kemesraan lah ya. Segala bentuk kemesraan lah ya. Nah itulah kenapa saya nggak foto juga, karena oh gitu, oh bisa, segitu aja. Jadi kita bilang gitu. Orang ketiga itu karena memang hubungan yang spesial begini nih ya. Nggak perlu ngintip, kan jaraknya dekat. Jaraknya dekat iya. Soalnya. Kan bukan di ruang tertutup, itu ruang umum. Lalu benarkah ayah dan ibunda Inge sudah mencurigai perselingkuhan menantu mereka dengan wanita lain sejak tahun 2018? Cukup hari ya, kita udah selama ini udah ya
Tapi Mbak Inge sendiri berhasil membuktikan kalau tidak berselingkuh di persidangan kemarin? Oh jelas dong, kan udah tahu ya semuanya ya. Bahwa Inge tuh sebenarnya nggak ada perselingkuhan, itu nggak ada, semuanya teman. Tapi Tante sempat sakit hati nggak sih mungkin dengan tuduhan perselingkuhan itu, Tante? Ya gimana ya, yang penting yang benernya aja lah, kita tahu yang benernya aja ya. Ya kalau saya sih orang tuanya kan itu urusan mereka berdua, mereka kan udah dewasa, kita orang tua nggak ikut campur. Tapi kemarin Mbak Inge berhasil membuktikan kalau nggak berselingkuh, mungkin seperti apa Pak? Oh itu juga saya nggak tahu, kan urusan mereka itu, ya kan? Saya emang nggak tahu orang tua itu. Biasanya sebagai orang tuanya istilahnya tugas saya udah selesai. Dia udah berumah tangga kan. Tante boleh sebentar? Mungkin sekarang kan Mbak Inge udah milih apartemen, gimana? Nggak tinggal di sini Pak? Enggak tinggal sini dia. Usai menghadiri sidang cerainya melawan Inge, Ari tak mau terpancing oleh pernyataan pihak Inge yang menyudutkannya. Ia mengaku masih punya waktu untuk membuktikan bahwa dugaan perselingkuhan Inge adalah benar adanya. Dan yang membuat kubu Inge ekstra waspada, Ari menegaskan bahwa sejak adu saksi dan bukti di sidang cerai semakin panas, ia sudah mengubur niat awal yang ingin bercerai secara baik-baik dengan Inge. Setelah Inge gencar membangun opini negatif tentang dirinya, Ari akan all out melakukan perlawanan, tapi bukan di depan awak media seperti pihak Inge, melainkan di persidangan selanjutnya. Kalau memang dua orang bertemu itu tidak bisa, salah satu pihak merasa tidak bahagia, ya lebih baik pisah aja. Maaf dari pihaknya, Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita, dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu gitu. Aku nggak pernah bilang dari mulutku sendiri loh, aku selalu diam, aku nggak pernah ngomong apa-apa, aku nggak pernah jelek-jelekin dia. Maaf sekali, itu kebohongan besar yang sudah dilakukan dari awal sampai saat ini. Ya namanya orang cerai ya, namanya orang cerai, sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dimojokkan dari pihak sana, mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya. Ya, di sidang terakhir Inge tak kuasa membendung air matanya. Ia sedih karena suami yang membuatnya bucin tingkat dewa telah mengkhianatinya sekian lama. Bahkan saat digugat cerai dan diselingkuhi Ari pun, Inge masih mencintai ayah dari kedua anaknya. Tapi karena Ari sudah tidak cinta dan pengabdiannya sebagai istri tidak dihargai, Inge rela pergi dari kehidupan Ari. Penggugat itu sebenarnya sesungguhnya Bu Inge, tapi karena skenario ada pada Pak Ari di belakang tanpa sepengetahuan Inge, tanpa sepengetahuan Inge, mengubah dari kesepakatan awal penggugat menjadi tergugatlah Bu Inge. Jadi gini, sebelumnya kan aku awal mulanya menggunakan pengacara yang sudah disiapkan sama Ari. Cuman pada hari-hari terakhir di tanggal 12 April waktu itu, pengacara aku tiba-tiba minta tanda tangan aku untuk mencabut hak kuasa dia. Dan di saat itu juga aku baru tahu bahwa itu kan tanggal 12, tanggal 17-nya aku udah dipanggil sama pengadilan. Jadi jadi mendekati hari H banget mengundurkan diri pengacara. Iya, ya. Itu kan hari Kamis, and then panggilannya hari Senin. Jadi di situ aku panik, dan di situ juga aku baru dikasih lihat fotokopi isi gugatan cerainya, which yang nggak sesuai dengan apa yang aku udah pingin bahas sama pengacaranya yang ceritanya megang Ari gitu loh. Jadi pas hari Jumat itu bisa dibilang aku my lowest point, dark, segelap-gelapnya, nggak tahu harus gimana. Selain aku cuma bisa berdoa terus sampai nangis-nangis. Itu ada sempat kayak mata aku berdarah gitu, kayak pembuluh darahnya pecah gitu. Iya, itu tuh sempat paginya. Even Ari sama anak nanya, kamu kenapa matanya gitu? Enggak gitu, aku enggak gitu. Padahal nangisnya udah kayak orang gila gitu loh, like
Terkait buntut perceraian nih Bang, sampai Inge itu sedih berlarut-larut sampai dia meneteskan air mata gitu sampai berdarah, gimana sih Bang mungkin Bang? Tanya ke orangnya aja, tanya ke orangnya aja sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macem-macem, tanya langsung ke orangnya aja. Ya, sosok wanita lain yang berhasil membuat hati Arie berpaling, membuat netizen kepo parah. Apakah wanita itu adalah salah satu pesinetron yang pernah menjadi lawan main Arie? Yang pasti, Sesa menyebut wanita itu sering dilihatnya. Kabarnya di dalam sidang, pernyataan Sesa dikonfirmasi kepada Arie dan adik Ira Wibowo itu tak bisa membantah soal kebiasaannya pergi ke klub malam dengan atau tanpa ditemani wanita. Dari serangkaian persidangan kemarin itu dari pihak Pak Arie menghadirkan sopirnya yang memberikan keterangan bahwa sekurang-kurangnya dalam seminggu, dalam sebulan itu Pak Arie ke tempat karaoke 2 kali dan selalu pulang tengah malam. Minimal pulangnya itu jam 2 malam. Itu keterangan diberikan oleh supir beliau pada sidang terdahulu. Karena itu 2018. Jadi waktu itu kan belum seheboh-heboh sekarang. Lalu perlu disadari juga itu waktu itu dia masuk itu kan klub yang VVIP. Karena klub VVIP itu kan kita tidak boleh bawa peralatan handphone ke dalam. Orangnya nggak norak juga terus. Lalu orangnya waktu itu kan masih hanya Basasa sebagai orang yang tahu siapa Pak Arie, dia kenal Inge sebagai istrinya, dia melihat itu memang agak menyedihkan. Ini juga ditanyakan oleh pihak lawan, kenapa nggak angkat handphone, video apa segala macam. Saya cuma jawab, saya nggak sereceh itu orangnya, saya menjaga perasaan teman saya dan saya akan buktikan dulu. Dan dengan berjalannya waktu membuktikan bahwa memang itu merupakan habit gitu. Jadi akhirnya saya step up, saya bilang ke Inge, kamu perlu bantuan nggak? Saya akan jadi saksi kamu karena saya menyaksikan ini dari 2018 gitu. Kak Inge gimana Kak Inge? Melihat ada buktinya nggak Kak Inge? Ya udah. Lalu benarkah Melanie Ricardo yang juga bersahabat dengan Inge sudah lama mendengar isu Arie bermain serong dengan wanita lain? Kalau misalnya cerita yang maksudnya heart to heart pasti ada lah beberapa gitu. Aku pun kalau misalnya dengar berita apa, jujur aku kan orangnya apa adanya, nanya pasti sama dia. Cuma maksudnya aku tidak mau gini, ada hal yang bisa kita kontenin sama-sama, ada hal yang memang betul-betul off the record. Pada saat kamera nggak on, ya berarti artinya itu nggak akan naik ke konten. Kita memang heart to heart sebagai seorang teman gitu ya, dan itu tidak akan mungkin aku kontenin, aku gimmickin, nggak mungkin gitu. Cuma kalau misalnya kita ngobrol heart to heart, ya aku juga kayak misalnya kemarin bisa menghadapi tantangan rumah tangga, ya juga nanya advice, terus tukar pikiran juga gitu ya, sama-sama saling perempuan-perempuan yang saling saling bertukar pikiran. Pekan depan, saksi yang batal hadir pada sidang yang digelar Rabu lalu dijadwalkan akan memberikan kesaksiannya di depan majelis hakim. Yang pasti sebagai tergugat, Inge sudah siap mematahkan manuver hukum dari kubu Arie. Hingga tinggal tunggu keputusan dari hakim aja gitu, karena bukan keputusan saya, bukan keputusan para pengacara, tapi mutlak keputusan hakim. Kita hormati aja dan kita tunggu hasilnya. Oh itu juga saya nggak tahu, kan urusan mereka itu, ya kan? Saya emang nggak tahu orang tua itu. Sama Mas Arie juga normal aja, biasa-biasa aja. Hubungannya masih baik? Iya, ya. Inge pernah cerita sama saya bahwa dia tidak ada waktu untuk urus anak-anak. Jadi saya bingung, tidak mau anak-anak tinggal sama dia, tidak mau urus anak-anak, tapi pengen hak asuh anak tuh gimana gitu. Kalau saya kan memang, saya dari awal bilang, saya anak-anak saya akan rawat, saya akan urus,
kalau karena Inga pernah cerita gitu, Inga pernah bilang sama saya kan harus mulai karir baru, saya nggak bisa urus anak-anak gitu. Silahkan ditanya aja kebenarannya. Kalau dia bantah ya maaf. Basically sih untuk saat ini seperti itu, bahwa on weekend kids bisa stay di sini, and then kalau hari Minggu udah janjian sama Kenzo Marco juga makan malam bareng aku gitu loh. Maybe kalau misalnya mau makan bareng sama my ex juga ya nggak apa-apa, tapi yang pasti setiap Minggu malam itu udah fix, aku nggak ngapa-ngapain, aku schedule untuk sama kids makan malam. Siap menjadi janda, Inge pun sudah siap hidup mandiri tanpa nafkah dari suami. Bahkan, Inge tidak mau ngotot meminta nafkah 1,3 miliar kepada Ari sebagai kompensasi atas nafkah bulanan yang tak pernah diberikan oleh Ari selama 16 tahun mendampinginya sebagai istri. Jika tuntutannya dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ia bersyukur. Jika tidak pun, ia tidak akan mengajukan banding. Pasalnya, Inge sudah punya penghasilan sendiri, hasil jeripayahnya sebagai direktur marketing di sebuah perusahaan kosmetik milik Dr. Richard Lee. Kabarnya gaji pokok Inge mencapai 60 juta rupiah per bulan, ditambah tunjangan ini itu yang juga mencapai puluhan juta. Jika 3 bulan lalu pasca keluar dari rumah Ari, Inge kebingungan mencari kos-kosan murah, sekarang ia bisa tinggal di apartemen eksklusif. New life, new apartment. Begitu kata Inge saat memamerkan hunian kekinian yang ditempatinya. Hai, hari ini aku mau pindah ke tempat baru aku, my home sweet home. Kamu liatin aku mau unpacking tadi. Ini aku udah lelah banget tadi, boxnya banyak banget. Ternyata kirain barangku sedikit, ternyata barangku banyak. Pecicilannya, perintilannya itu loh. Jadi aku mesti carbo loading dulu nih, makan dulu sebentar di atas baru unboxing. So, this is my new place. So, ini dia. Seru ya keluar dari lift, kamu langsung masuk. Dadah. Wanginya masih wangi baru. Padahal dicatnya udah dari kapan tahu, tapi karena masih kosong jadi masih wangi baru. Aku suka karena dia minimalis, aku suka dia putih-putih, kitchennya juga gede, ada table iron-nya gini, terus dia udah fully furnished, jadi aku udah nggak perlu repot-repot, cuman bawa diri sendiri, barang-barang tinggal masukin. So, ini jadi 2 bedrooms, supaya nanti kalau misalnya weekend, bukan misalnya sih, Kenzo juga udah bilang, Mami pokoknya tiap weekend mau stay di sini, mau nginep di sini, Kenzo and Marco. Tapi Marco tidurnya sama Mami, I don't wanna sleep with Marco, kata Kenzo. Nah, this is the bathroom, masih sangat-sangat kosong memang. Terus ini kamar yang keduanya, belum datang ranjangnya. Ini kamar utamanya buat aku tidur. Ya, I'm very thankful ya Inge bisa berdiri dengan kakinya sendiri, dan yang paling penting bisa ketemu sama anak-anaknya. Mudah-mudahan anytime she wants, ya tentunya dengan approval dari masing-masing pihak juga ya gitu. Terus dia itu anaknya nggak yang kayak apa harus branded. Nih Inge tuh anaknya very basic. Aku justru belajar banyak hal keminimalisasian dari seorang Inge Anugrah. Maksudnya dengan dia tuh orangnya basic. Coba lihat deh, Inge mana pernah pakai ini ono. Pakainya cuma tank top, kaos putih sama jeans ya kan. Tapi emang dasar cakep aja ya. 5 bulan lalu, sosok Inge Anugrah hanya bisa dilihat di video keluarga yang diunggah Ari Wibowo. Mengingat ia adalah istri dari mantan raja sinetron di akhir 90-an itu. Tapi sekarang, wajah Inge nyaris saban hari muncul di media hiburan dan akun gosip. Selain masih aktif mengajar senam dan memuaskan hobinya berolahraga, Inge juga ingin meretas karirnya di dunia per-YouTubean. Setelah punya modal, Inge membuat channel YouTube sendiri. Dalam 1 minggu, Inge sudah berhasil mendulang 19,4 ribu subscriber. Udah let go. Iya. Udah let go dan maunya udah yuk lurus aja. Ya. Move on aja, kita cari happy kita masing-masing. Orang luar ngelihat nih Inge mungkin gagal dalam rumah tangga, tapi setelah kegagalan itu terjadi, apa yang dia bisa lakukan untuk tetap nggak terpuruk dengan rasa sedihnya, dia bisa bangkit lagi. Kan orang juga sebenarnya bisa melihat bagaimana seorang perempuan untuk bisa bangkit kembali
untuk bisa cari uang lagi. Dari tadinya cuma mencari kos-kosan loh Inge, sekarang aku kemarin bikin konten di apartemennya dia. Sidang cerai Sinta Bahir melawan Indra Kristianto juga semakin panas pasca mediasi mengalami deadlock. Lalu benarkah Sinta akan melaporkan suaminya ke polisi lantaran dianggap telah mencemarkan nama baiknya? Benarkah Indra ingin terobsesi mengalahkan popularitas Sinta dengan terjun ke dunia musik?